Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Inspirator Sukses. Jangan lupa ya di subscribe dan di like video ini. Kali ini kita akan membahas yang namanya analisis path sederhana atau analisis jalur. Sebenarnya untuk analisis path itu apa? Silakan disimak ini keterangannya. Oke. Analisis jalur atau analisis path ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda. Jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung, tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung. Apakah bedanya antara analisis path dengan regresi sederhana atau regresi linear berganda? Analisis path ini berfungsi untuk mengetahui apakah variabel independen itu berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap variabel dependen. Dependen itu variabel Z, ini variabel dependennya adalah variabel Y, independennya adalah X1, X2, dan X3. Begitu gambarnya seperti ini. Kemudian di analisis path nanti kita akan memperoleh koefisien betanya. Koefisien beta atau koefisien betanya hasil regresi X1, X2, X3 terhadap Y. Nanti akan kita letakkan di sini, ini adalah koefisien betanya. Kemudian juga diperoleh korelasi antar variabel independen, yaitu korelasi X1, X2, korelasi X1, X3, dan korelasi X1, X2, dan X3. Nah, setelah kita mendapatkan korelasi ini dan koefisien beta, nanti kita bisa menganalisis seberapa besar pengaruh antara variabel independen terhadap dependen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke, langsung saja kita lihat contohnya. Ini kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Nah, kita langsung aja contohnya seperti apa. Kita lihat contohnya. Di sini saya mempunyai data. Data tersebut itu variabel X1 milik saya itu adalah motivasi kerja yang berisi 5 pertanyaan. Kemudian X2 saya adalah budaya organisasi. Kemudian X3-nya adalah lingkungan kerja, dan variabel dependennya adalah disiplin kerja atau Z-nya disiplin kerja. Nah, di sini kita akan menganalisis path, kita akan menggambarnya dulu terlebih dahulu. Analisis path itu kita gambarkan. Nah, gambarnya seperti ini. Nanti logikanya tadi X1 di sini, X2 ini, X3 ini, dan Y-nya di sini. Ini adalah gambar analisis path dari penelitian ini. Nah, bagaimana cara menghitungnya lewat SPSS? Oke, kita praktekkan ya. Kita blok dulu. Variabel X1 kita masukkan dulu ke SPSS. Variabel MK. Sebelah saya respondennya ada 100 nih. Kita copy, klik kanan, copy. Nah, kemudian diletakkan di SPSS data view MK. Klik kanan, paste. Nah, setelah klik kanan paste, nanti datanya akan tersaji seperti ini. Lakukan semuanya pada masing-masing variabel. Di sini saya menggunakan 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Nah, gambarnya seperti ini ya. Oke, kalau sudah masuk semua, lakukan analisis regresi seperti biasa. Karena kita melakukan sebenarnya ini adalah regresi linear berganda. Ini gambarnya. Karena kita ingin mengetahui pengaruh secara langsung dan tidak langsungnya itu seperti apa, maka perlu yang namanya analisis path sederhana dengan menambah korelasi antar variabel. Oke. Tahap pertama, kita akan menganalisis korelasi antar variabel dulu. Oke, kita analis korelate bivariat, karena kita ingin
melihat korelasi antar variabel. Oke, variabel. Variabel independennya tadi MK, motivasi kerja, kemudian budaya organisasi, kemudian lingkungan kerja. Yang dimasukkan adalah variabel independen. Variabel independen saya itu 3. Oke, gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Oke, kalau sudah paham, kita klik OK. Nah, inilah hasil korelasi produk momen, korelasi antar variabel. Nah, saya perkecil aja. Oke. Yang tadi ini adalah X1, saya tulis ya. Ini adalah X1, 1, ini 2, ini 3. Oke ya, LK itu adalah X3, ini X1, X2, X3. Oke, kita masukkan ke persamaannya. Saya masukkan ya ke persamaannya ya. X1 ini sudah saya siapkan ini. Korelasi X1, X2, korelasi X1, X2, MK dengan BO 0,569. Oke, 0,569 ya korelasinya ya. Lihatnya ini lihatnya ini lihatnya ya. Nah ini. Kemudian untuk R X1 X3 ini 0,0379. X2 X3 ini 0,48. Oke, kalau sudah dianalisis lah, kita akan mendapatkan nilai ini. Kalau sudah korelasi ini dapat, kita perlu yang namanya ini ya. Kita harus mendapatkan ini nilai koefisien betanya. Caranya bagaimana? Oke. Caranya kita harus menganalisis regresi linear dulu, yaitu kita lihat inputnya. Kita hapus dulu aja layarnya. Oke. Kita pertama kan tadi udah kita dapat korelasinya. Ini sudah kita masukkan ke sini. Oke ya, kita masukkan ke sini ya. Ini saya juga sudah sediakan template untuk menghitungnya. Nanti kita akan menghitungnya. Bentar, ini sisa penggarapan tadi. X1 X2 0,569 kita isikan di sini ya. X1 X3 0,379, X2 X3 0,480. Nah, inilah korelasi antar variabel. Kita belum menentukan koefisien betanya. Nah, caranya seperti ini. Analis regression linear. Oke, klik. Masukkan dependennya. Dependennya adalah DK. Oke. Independennya tadi 1 MK, yang 2 BO, yang 3 LK. Independen ini ya, X1, X2, X3. Langsung aja start, kita klik kanan. Di sini adalah collinearity turbin Watson. Kalau kita menginginkan uji asumsi klasik, yang kalau dicentang ini nanti kita akan mendapatkan nilai toleransi sama VIF. Kalau turbin Watson nanti uji autokorelasi. Oke, continue. Kemudian plot. Di sini plot itu S-resin masukkan sini. S-resit masukkan sini, Z-pret masukkan sini, kemudian centang histogram normal probability plot. Nanti akan kelihatan hasil plot dari uji normalitas. Continue. Kemudian save-nya nggak usah aja lah. Oke, langsung di oke. Tada! Nanti kita akan mendapatkan ini. Nah, inilah ini yang mana koefisien betanya? Koefisien betanya itu yang ini. Ini ya. Ini. Inilah koefisien betanya. Kita masukkan ke sini ya. 0,285, 243, 0,310. Sebelumnya saya jelaskan ya, di sini analisis PET itu kan juga menganalisis analisis regresi linear. Nah, ini saya jelaskan ya. Ini koefisien beta.
Kemudian yang ini adalah nilai T hitung, ini P value, ini UJF, ini nilai P value untuk UJF. Oke, saya jelaskan hasil outputnya satu-satu. Oke ya, satu-satu aja ya. Oke, mulai dari UJF. UJF itu, nah ini UJF. Silakan perhatikan UJF. Di sini nih UJF itu dilihat dari, saya seringnya melihatnya nggak F hitung, karena kalau kita melihat dari nilai F hitung, kita harus tahu dulu yang namanya F tabel. Sedangkan di SPSS itu sudah disediakan nilai sig-nya. Kalau nilai sig-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka dia itu signifikan. Kalau ini adalah UJF, artinya apa? Variabel independen LK, MK, dan PO itu berpengaruh secara simultan, secara bersama-sama terhadap DK. Nah, kalau mau mengetahui uji individu, ini juga dilihat. Saya jarang menggunakan T hitung, tapi langsung saya gunakan adalah nilai sig-nya ini. Ini juga sama dengan ini. Apabila nilai sig-nya lebih kecil dari 0,05, maka signifikan. Ya, signifikan. Artinya apa? Variabel MK itu karena di sini itu tidak ada, di sini, nah ini di sini itu tidak ada negatif, tanda negatif, artinya pengaruh positif. MK berpengaruh positif terhadap DK. Nah, karena ini P value-nya atau nilai sig-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka ini signifikan. MK signifikan terhadap DK. BO signifikan terhadap DK. LK signifikan terhadap DK. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian yang selanjutnya adalah kita ingin melihat determinasinya, koefisien determinasi. Oke, koefisien determinasi itu di sini. Koefisien determinasi. Nah, di sini makna dari koefisien determinasi itu dilihat dari nilai adjusted R square-nya. Nilai adjusted R square itu maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk mengetahui berapa persentase pengaruh variabel independen terhadap dependen. Di sini nilainya adalah 0,437. Artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen itu sebesar 43,7%. Oke ya. Nah, sisanya sekitar 56,3 itu dipengaruhi oleh variabel lain. Gitu aja pemaknaannya dari koefisien determinasi. Oke. Itu saja sekilas regresi linear. Nanti di video lainnya akan kita bahas secara tuntas untuk regresi linear bergandanya, karena ini mengejar waktu untuk analisis SPAT. Dasarnya adalah analisis regresi linear. Sebelumnya kalau kamu mau menganalisis SPAT harus paham dulu analisis regresi linear berganda. Di analisis SPAT itu yang kita gunakan di sini adalah koefisien standar, koefisien beta inilah. Nah, ini yang akan kita masukkan ke rumus. Kita masukkan ke rumus ya. Oke, kita perkecil rumusnya tadi mana ya? Ini. Oke, kita masukkan ke rumus ya. Ini kita masukkan ke rumus. Nah, MK atau X1 koefisien betanya 0,285. Kemudian X2 ini koefisien betanya 0,243. Kemudian LK-nya 0,310. Nah, kalau sudah didapat, kita kan kita gambar dulu di persamaannya. Oke, kita gambar persamaannya. Kita hapus dulu aja.
Oke, kita gambar persamaannya itu seperti ini. Persamaannya seperti ini. Untuk pengaruh X1 Y terhadap X1, X1 terhadap Y 0, koefisien pilihan 0,285. X2 terhadap Y adalah 0,243. Kemudian X3 terhadap Y 0,310. Nah, kalau sudah dapat ini, kita kan pengen tahu pengaruh secara langsung tidak langsung. Nah, inilah saya sudah sediakan kalkulatornya. Yang tadi korelasi yang kita dapat ini, kemudian yang kita dapat datanya ini hanya 2 tok. Nanti, nah pengaruh langsung ini didapat dari mana? Kita lihat Haeckel's-nya. Nah, artinya pengaruh langsung itu adalah perkalian kuadrat dari koefisien beta. Ini adalah koefisien beta dikuadratkan, hasilnya ini 0,285 dikalikan 0,285, hasilnya 0,081. Begitu dengan X2 dan pengaruh langsung di X2 terhadap Y, X3 terhadap Y. Kalau sudah dikalikan, nah, kita dapat pengaruh langsungnya. Kemudian pengaruh tidak langsung itu didapat dari mana? Karena kita ingin mengetahui nih pengaruh langsung, nih pengaruh langsung X1 ini toh X1 terhadap Z melalui X2. Nah, itu ya, paham ya? Artinya kita itu ingin mengetahui nih hanya ini hubungan antara ketiga variabel X1 melalui X2 terhadap Y. Nah, itu pengaruh tidak langsungnya itu berapa, kita hitung. Oke, kita hitung ya. Caranya seperti ini. Caranya seperti ini. Di sini X2 kan X2 X1 itu adalah koefisien beta X1 dikalikan X2 dikalikan korelasi X1 X2, nilainya ini. Nah, nilainya ini loh, 285 itu ini. Kemudian X2 terhadap Y, koefisien beta X2 terhadap Y ini, kemudian dikalikan dengan ini. Prinsipnya seperti itu. Sampai itu paham ya? Nanti akan didapat nilai ini. Nanti akan didapat nilai ini 0, ini. Paham ya ini ya? Kalau sudah ini juga sama. Ini X3. Nah, ini kan X1 sama X3, artinya X1 nilai koefisien beta X1 kalikan X2, X1 kalikan X2 tuh. Maaf. X1 kalikan X2, ini X1 kalikan X3. Ya, X1 kalikan X3 kalikan R X1 X3. Kalau sudah didapat ini, yang bawah ini adalah apa? Ini X2 kalikan X3 dikalikan korelasi X2 X3. Dapat ini. Kalau sudah dapat ini, maka kita jumlahkan. Pengaruh tidak langsung itu penjumlahan dari X. Ini hasil pengaruh tidak langsung ini dijumlahkan, hasilnya 0,073. Ini dijumlahkan dengan ini 0,056. Ini tambahkan ini, hasilnya 0,070. Kemudian total pengaruh, bahwa pengaruhnya itu adalah ini pengaruh langsung dijumlahkan dengan tidak langsung, hasilnya seperti ini. Ini ditambah ini ditambah ini, hasilnya ini. Ini ditambah ini, hasilnya ini. Oke. Kemudian ini adalah merupakan penjumlahan dari ini. Nah, itu aja. Nah, kita membacanya bagaimana? Oh, ternyata pengaruh secara tidak langsung antara X1 terhadap Y itu sebesar 0,073. Pengaruh langsung X2 terhadap Y tidak langsungnya seperti ini. Pengaruh X3 terhadap Y itu adalah 0,070.
Kemudian pengaruh total, pengaruh X1 terhadap Y itu 0,154, artinya apa? 15,4%. Ini 13,5%. 13,5%. Ini 16,6%. Nah, artinya seperti itu. Pengaruhnya artinya seperti itu ya. Nah, total pengaruh variabel X1, X2, X3 terhadap Y itu sebesar 45,54%. Seperti itu. Jadi, total pengaruh antara variabel X1, X2, X3 terhadap Y adalah 45,5%. Seperti itu aja penjelasan dari tadi, pengolahan sampai gambar sampai ini perhitungan itu seperti ini. Silakan disimak video sebelumnya, yaitu tentang analisis regresi linear berganda beserta uji asumsi klasik. Itu prasyarat untuk Anda paham tentang analisis PET regresi sederhana. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.